Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi prakarya kali ini kita akan membahas mengenai penjernih air dari bahan alami. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang, tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama sampah anorganik dan sampah anorganik dari masyarakat. Nah, tujuan dari proses penjernihan ini adalah yang pertama untuk menghilangkan gas-gas terlarut, yang kedua menghilangkan rasa yang tidak enak, yang ketiga membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya, dan yang terakhir adalah untuk memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengenapan. Mari kita bahas masing-masing dari teknik penyaringan tersebut. Teknik yang pertama adalah dengan teknik penyaringan. Teknik penyaringan salah satu contohnya adalah yang pertama saringan kain katun. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Selanjutnya, untuk teknik penyaringan yang kedua adalah dengan saringan kapas. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. Yang ketiga, untuk teknik penyaringan adalah aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. Teknik penyaringan yang keempat adalah SPL atau saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air, baru melewati lapisan pasir terlebih dahulu, baru kemudian melewati lapisan kerikil. Adalah yang kelima, saringan pasir cepat atau SPC. Saringan pasir cepat seperti halnya saringan pasir lambat terdiri atas lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun, arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yakni dari bawah ke atas, upflow. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan kerikil terlebih dahulu sebelum melewati lapisan pasir. Selanjutnya yang keenam adalah Gravity Fed Filtering System. Merupakan gabungan dari saringan pasir cepat SPC dan saringan pasir lambat SPL. Air bersih dihasilkan melalui dua tahap.
Pertama-tama, air disaring menggunakan saringan pasir cepat. Air hasil penyaringan tersebut dan kemudian hasilnya disaring kembali menggunakan saringan pasir lambat. Dengan 2 kali penyaringan tersebut, diharapkan kualitas air bersih yang dihasilkan tersebut didapat lebih baik. Untuk mengantisipasi debit air hasil penyaringan yang keluar dari saringan pasir cepat, dapat digunakan beberapa saringan pasir lambat. Yang kedua adalah saringan arang. Saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang dengan tambahan 1 buah lapisan arang. Lapisan arang ini sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada dalam air baku. Arang yang digunakan dapat berupa arang kayu atau arang batok kelapa. Untuk hasil yang lebih baik dapat digunakan arang aktif. Selanjutnya yang ke-8 adalah saringan keramik. Saringan keramik dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipersiapkan dan digunakan untuk keadaan darurat. Air bersih didapatkan dengan jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Ketika proses penyaringan, kotoran yang ada dalam air baku akan tertahan dan lama-kelamaan akan menumpuk dan menyumbat permukaan filter. Sehingga untuk mencegah penyumbatan yang terlalu sering, maka air baku yang dimasukkan jangan terlalu keruh atau kotor. Untuk perawatan saringan keramik ini dapat dilakukan dengan cara menyikat filter keramik tersebut pada air yang mengalir. Selanjutnya adalah saringan cadas. Penyerdihan air dengan alat saringan cadas atau jempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Saringan ini umum digunakan oleh masyarakat Desa Kerobokan, Bali. Saringan tersebut digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi sawah. Seperti halnya saringan keramik, kecepatan air hasil saringan dari jempeng relatif rendah bila dibandingkan dengan SPL, terlebih lagi SPC. Selanjutnya adalah teknik pengendapan. Salah satu contoh teknik pengendapan yang pertama adalah biji kelor. Biji buah kelor, moringan aloe vera, mengandung zat aktif ramonis loxybenzil isotiosinat yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Serbuk biji buah kelor ternyata cukup ampuh menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air, sehingga air tersebut memenuhi standar baku air minum dan air bersih. Yang kedua adalah tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekiranya adalah 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Selanjutnya, yang ketiga adalah teknik untuk pengendapan kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekiranya adalah 12 jam. Kaporit biasanya digunakan pada kolam renang untuk membuat air tampak jernih. Selanjutnya, yang keempat untuk teknik pengendapan adalah kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam.
Selain itu, kapur kambing berfungsi untuk menaikkan pH air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Yang terakhir adalah arang batok kelapa. Kalian tahu pastinya tentang batok kelapa. Nah, ini dijadikan arang yang berfungsi untuk penyaringan dalam proses teknik pengendapan. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.